Hai teman, malam ini kita melangkah perlahan melewati lengkungan batu yang lapuk di sebuah kompleks penjara pada masa dinasti Han. Cahaya bulan menyinari dinding batu lembab seperti lapisan glasir, dan kakimu menginjak kerikil di halaman penjara yang dipagari dengan tiang-tiang kayu runcing. Angin kering membawa aroma jerami basah dan bisi berkarat. Kamu menunduk melewati ambang pintu randa dan memasuki jantung sebuah bangunan yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada istana kekaisaran. Ini bukan tempat orang berteriak, di sini keheningan lebih berat daripada rantai besi. Hanya cahaya bulan dan papan bambu yang ditumpuk seperti tulang rapuh. Seorang juru tulis tidur meringkuk di tikar di sudut. Dia bukan tahanan, tetapi kamu merasa dia adalah orang yang paling terkurung. Tugasnya menghafal semua nama, tugasmu adalah mengingat nama-nama yang harus dilupakan. Kamu adalah penjaga malam baru, belum terbiasa dengan tugas. Seragammu masih terlipat rapi seperti baru dibagikan, disitulah tahanan dilatih ulang. Kamu bertanya pada seorang penjaga tua, apa artinya itu? Dia mengangkat bahu dan berkata, kadang kami melatih rasa sakit untuk mengubah pikiran, kadang kami latih pikiran untuk melupakan rasa sakit. Tergantung suasana hati, seorang tahanan tua mengangguk dan berkata sesuatu yang tak kamu tangkap. Para penjaga senior tertawa pelan, seseorang berbisik bahwa dia baru saja memanggilmu. Dengan sebatang kayu melintang di pintu bukan untuk menghalangi orang luar, tetapi untuk menahan mimpi di dalam. Kamu tertidur sambil bertanya-tanya apakah pekerjaan ini akan membuatmu kaya, atau hanya membayarmu dengan cerita. Kamu belum tahu bahwa orang terkaya di penjara ini bukanlah yang duduk di bantal sutra, melainkan yang duduk di sudut gelap ruang arsip, memegang papan bambu berisi rahasia yang lebih berharga daripada emas, bau nasi hangus, bau kain rami lembab, bau keringat yang meresap ke batu. Salah satu tugas pertamamu adalah mengikis kotoran tikus di bawah gudang pangan saat kamu bekerja. Seorang penjaga veteran menceritakan sebuah rumor. Orang terakhir yang mencoba meminta alat kerja yang lebih baik tercatat sebagai sudah dibebaskan, tetapi tak pernah terlihat keluar. Kesalahan administrasi, katanya, tapi ada yang berbisik bahwa itu sangat kebetulan. Selnya disegel selama 3 minggu sebelum ditempati lagi. Kunci hantu julukan untuk mereka yang membawa kunci tapi belum tahu kunci mana untuk pintu mana. Itu bukan hinaan. Kamu sadar bahwa meski pekerjaanmu secara teknis keamanan, tidak ada yang benar-benar mencoba kabur. Mereka hanya mencoba bertahan hidup. Kamu bertemu pelari pertamamu bukan di halaman, tapi di dapur seorang pria yang menyuap penjaga dengan plum asin untuk menyampaikan pesan antar sal. Dia kehilangan 3 gigi dan berbicara seolah mengunyah kerikil. Tapi dia tahu semua rahasia tahanan dan, yang lebih penting, harga setiap penjaga, itu ramalan. Jubahnya bersih, sepatunya mengkilat. Dia tidak pernah berjalan tanpa 2 orang membawa lentera di belakangnya. Bahkan di siang hari, dia tidak menatapmu, tetapi dia melihat sabukmu. Nanti kamu akan tahu bahwa dia menghafal setiap kunci dan siapa yang memegangnya. Ada yang bilang dia kehilangan gaji 1 tahun, karena seorang penjaga meminjamkan kunci ke gadis yang disukainya. Gadis itu hilang, penjaga itu lebih hilang lagi. Di depanmu berdiri seorang pria tua dengan kumis yang disisir mengkilap, sedang menulis sesuatu di papan bambu, lalu mengangguk ke arah lorong sempit yang hanya diterangi 1 lampu minyak yang berkedip. Disitulah kamu akan memulai. Dan gantungan kunci di pinggangmu lebih berat dari yang kamu bayangkan akan menjadi teman pertamamu. Berbeda dengan gambaran modern, penjara di Tiongkok kuno bukan hanya tempat hukuman, mereka adalah ruang tunggu bagi semua bentuk ketidakpastian pengemplang pajak, musuh politik, sengketa keluarga. Kamu tidak ditugaskan di sini karena bisa dipercaya. Kamu ditugaskan karena tahu kapan harus menunduk dan kapan harus pura-pura tuli. Sejarawan masih memperdebatkan apakah penjara awal di dinasti Han dimaksudkan untuk reformasi atau pembalasan dendam. Tapi begitu kamu melangkah di lorong ini, rasanya tidak lagi soal moralitas, melainkan efisiensi. Giliranmu dimulai pada waktu yang disebut jam lembut sekitar senja. Saat para tahanan diberi bubur encer dan bisikan bergema di dinding. Di satu sel, seorang pedagang menggoreskan gambar koin ke lantai tanah dengan duri ikan. Di sel lain, seorang sarjana melantunkan puisi dengan lirik seolah ingin mengingat bahwa dia masih manusia. Sebagian besar sel terlalu gelap untuk dilihat, tapi kamu bisa merasakan tatapan mereka. Selalu ada tatapan. Kamu melongok ke ruang arsip tak ada lilin. Kamu berkeliling halaman. Kamu mulai mengenali bau. Selamat datang di duniamu yang baru. Kepala penjara datang terlambat.
Malam ditutup dengan satu putaran terakhir melewati lubang hukuman, sebuah lubang persegi dekat jamban umum, penuh ubin pecar dan bau yang tak bisa dijelaskan. Malam ini, kamu tidur di barak luar. Dan kamu juga belum tahu bahwa sebentar lagi, kamu juga akan menjadi bagian dari kegelapan itu. Kamu sedang duduk di POS jaga, tanganmu masih berbau keringat dan abu dari lampu minyak. Suara rantai dan belenggu berdentang dari lorong, seperti irama latar yang konstan dari dunia paling bawah dalam masyarakat. Cahaya yang menyelinap lewat celah jendela menyorot dinding yang penuh bercak, di mana bekas darah lama telah mengering menjadi warna merah bata kusam. Seorang penjaga tua lewat, menyapamu dengan setengah bercanda, lalu melihat tahanan makan nasi putih dan minum air hangat. Dia langsung membentak, kenapa para penjahat diberi makan lebih enak daripada prajurit? Tapi ada juga yang meyakini bahwa beberapa pengawas penjara bahkan lebih hafal hukum daripada pejabat lokal. Itu masuk akal kamu sendiri melihat seorang senior bisa mengutip pasal dari kitab hukum Sevasih menyanyikan lagu rakyat. Sang pengawas penjara menjawab tenang, prajurit bisa dihukum jika bersalah, bertugas memeriksa kunci dan pintu. Kadang kamu harus menenangkan orang gila yang tiba-tiba telanjang di musim dingin. Kamu melihat ke dinding dan membaca tulisan yang diukir seseorang. Menahan orang adalah urusan mereka yang kuat, tapi menjaga hati manusia adalah urusan mereka yang tahu takut. Kamu tak tahu siapa yang menulisnya, tapi kamu yakin dia pernah menjadi pengawas penjara, dan mungkin juga pernah kehilangan nuraninya di dalam tembok yang sama. Kadang kamu harus menjelaskan pada seorang ibu kenapa anaknya dipenjara secara tidak adil dan tak bisa ditemui. Pekerjaanmu tidak punya deskripsi pasti. Kamu adalah penjaga, pejabat, perantara, dan kadang pembohong. Seorang tahanan minta air, yang lain minta kertas untuk menulis surat. Kamu bingung harus memberi atau tidak. Seorang senior berbisik, kalau kemarin kamu beri dan hari ini tidak, dia akan merasa kamu membencinya. Tapi kalau kamu belum pernah memberi, menolak itu biasa. Kamu menganggap psikologi tahanan bukan pelajaran yang ditulis di papan bambu. Tapi kalau tahanan mati, siapa yang tanggung jawab? Pejabat itu terdiam, kamu tertawa. Tapi juga paham, tempat ini punya hukumnya sendiri. Selamat, sekarang kamu sudah jadi pejabat. Kamu bingung, apa hubungannya menjadi penjaga penjara dengan menjadi pejabat? Ternyata, dalam beberapa dinasti Tiongkok kuno, terutama dinasti Tang dan Song, pekerjaan sebagai pengawas penjara bukanlah pekerjaan kasar biasa. Itu bagian dari sistem birokrasi, peringkatnya rendah, tapi tetap dianggap sebagai pejabat. Bahkan kamu bisa naik pangkat kalau bekerja baik, mencegah tahanan kabur, atau menyelesaikan masalah istimewa dengan cerdik. Gaji resmi mungkin tak seberapa, tapi pendapatan tambahan? Tak ada yang bisa menghitung pasti. Ada yang ditangkap karena konflik politik. Ada pula yang justru dipenjara demi keselamatan mereka. Kamu sebagai pengawas harus bisa membaca situasi. Kapan bersikap tegas, kapan harus mundur. Memegang tongkat tidak berarti kamu memegang kendali, dan kamu mulai sadar, pekerjaan ini bukan sekadar menjaga pintu. Catatan sejarah resmi mencatat bahwa penjara pada dinasti Han berada di bawah pengawasan Kementerian Hukum. Tapi dalam praktiknya, pengelolaan penjara seringkali diserahkan kepada pengawas setempat. Ini menciptakan zona abu-abu. Kamu adalah pejabat, tapi tidak diawasi seketat pejabat sipil. Kamu punya kekuasaan dan juga peluang untuk menyalahgunakannya. Di seperti dapur yang tak ada yang menghitung berapa karung berasnya. Seorang penjaga senior bercerita padamu sebuah kisah lucu. Suatu ketika, seorang pejabat baru datang memeriksa penjara. Di sini, mengawasi tahanan bukan cuma soal menjaga orang, kadang, kamu juga harus menjaga perasaan masyarakat. Beberapa tahanan adalah keluarga pejabat penting. Para sejarawan masih memperdebatkan apakah pengawas penjara betul-betul dilatih secara profesional. Ada dokumen yang menyatakan mereka hanya diajari dasar dan lebih banyak belajar dari pengalaman senior. Kamu ikut patroli malam, kamu juga sadar bahwa pekerjaan ini tak selalu membosankan. Kadang kamu harus mengatur perkelahian antar dua kelompok tahanan dalam satu saat tenang. Kamu terbangun saat pergantian jaga pagi, ketika langit belum sempat berubah warna, udara di dalam penjara tipis seperti kabut dan dingin seperti telapak tangan yang belum menyentuh api. Semua suara terdengar lebih keras dari biasanya. Tetesan air, batuk pelan dari sel tahanan, dan suara tikus yang melintas di rak pading. Seorang penjaga lain memberimu sekantung kue kukus hangat, sambil berbisik,
Pagi ini ada inspeksi mendadak dari pejabat distrik, bahkan keluarga bangsawan yang sedang diparkir. Mereka punya uang, dan uang itu mereka gunakan untuk membeli kenyamanan. Kamu diberi sekantong obat herbal mahal, disertai catatan, kirim ke sel nomor 4, diminum setiap pagi. Tanpa nama, tanpa alasan, kamu menurut. Karena semua juga begitu. Kamu segera merapikan pakaian, menata buku jaga. Biaya khusus ini termasuk korupsi, atau sekadar bentuk pelayanan bertingkat yang realistis di lingkungan yang kekurangan anggaran. Tapi bagimu, ini bukan filsafat. Ini adalah keahlian dalam negosiasi, penyesuaian, dan memungut biaya lunak. Satu tanganmu memegang catatan jadwal makan, tangan lainnya membawa obat kiriman keluarga. Ia terkenal karena tak pernah ada tahanan yang kabur dari pengawasannya, tapi juga dikenal karena cepat menjadi kaya saat ia meninggal. Konon di kebunnya ditemukan guci penuh perak. Tentu saja negara tak mencatat apapun tentang itu, tapi semua orang tahu tak ada tahanan yang jadi kaya di penjara. Yang kaya hanyalah penjaganya. Mulutmu bicara sesuai prosedur, tapi juga berbisik soal harga layanan istimewa. Kamu belajar cara tersenyum tanpa menunjukkan gigi, dan mengangguk tanpa janji. Ini adalah penghasilan. Sebuah uang perak bisa memberimu teh yang lebih layak, atau setidaknya menyelamatkanmu dari dicap tidak kooperatif oleh sesama penjaga. Ledan menambahkan minyak ke lampu, karena ketika pejabat datang memeriksa, semuanya harus tampak bersih, rapi, dan pura-pura berjalan sesuai aturan. Hal yang lucu adalah, pejabat berpura-pura memeriksa, dan para penjaga berpura-pura mematuhi. Sebuah sandiwara yang semua pihak tahu, tapi tak ada yang membahas. Kamu ditugaskan untuk menemani rombongan inspeksi melewati blok isolasi, tempat para tahanan yang belum diadili. Saat inspeksi berlangsung, seorang pejabat diam-diam mendekatimu dan bertanya pelan, mau makan lebih enak? Harus bayar, mau tidur sendirian? Harus bayar, mau surat dari rumah, sampai ke tangan. Jelas harus bayar. Salah satu kerabat tahanan bahkan berkata, saya menghabiskan uang menjenguk suami seperti mengasuh anak tiri. Kamu ingin tertawa, tapi senyummu terasa pahit. Apakah orang di sel nomor 9 bermarga Syang? Kamu terkejut, benar. Tapi dalam catatan dia menggunakan nama samaran. Kamu menjawab hati-hati. Saya hanya mencatat sesuai daftar penerimaan, Tuan. Pejabat itu tersenyum tipis, menepuk pundakmu, lalu pergi seolah tak pernah berkata apa-apa. Kamu mulai memahami bahwa beberapa orang di penjara hanya karena perlu disembunyikan untuk sementara. Dan kamu adalah penjaga rahasia itu. Semua tahanan sudah diberitahu untuk duduk manis dan berpura-pura patuh saat rombongan melewati sebuah sel gelap. Salah satu pejabat bertanya, apa kesalahan orang ini? Kepala penjaga menjawab, korupsi dana publik. Salah satu pejabat lainnya tertawa. Pedagang memang biasa begitu. Semua tertawa. Kamu menyadari bahwa, dalam mata para penguasa, tahanan hanyalah peran kecil dalam komedi politik. Namun ada satu hal yang tak kamu sangka. Banyak penjaga penjara pada masa dinasti Tan dan Song dikenal sebagai pos pajak tidak resmi, bukan pungutan dari rakyat, tapi dari keluarga tahanan. Ada kenyataan lain yang tersembunyi, tidak semua tahanan itu miskin, beberapa adalah pedagang besar yang jatuh, pejabat yang kalah dalam intrik istana. Para sejarawan masih berdebat, apakah sistem semakin hari, kamu makin paham, menjadi penjaga penjara bukan sekadar menjaga tahanan. Kadang kamu mendengar para senior bercerita tentang seorang penjaga legendaris bernama Jia Feng, yang mengelola penjara besar di masa dinasti Song Utara. Kamu mulai terbiasa dengan berbagai trik dalam pekerjaan sebagai penjaga penjara, sampai akhirnya sebuah peristiwa aneh terjadi yang membuatmu sadar bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada cambuk, tetapi pada angka. Kamu mengecek ulang berkali-kali, bertanya kepada penjaga lain. Dia hanya tertawa kecil. Baru pertama kali dia, biasa saja. Kadang kita hanya butuh satu nama agar tetap ada di catatan. Orang yang dibawa ke tiang eksekusi keesokan harinya, satu nama yang dihapus dan segalanya bisa berubah. Atau menambah 1 tahun penjara. Ada orang yang diperpanjang hukumannya hanya karena dokumen hilang. Ada juga yang dibebaskan karena surat perintah yang tak seorang pun berani periksa. Logika di penjara tidak sama dengan logika di pengadilan. Pena bambu meluncur pelan di atas kertas, satu nama lagi, satu orang lagi, atau hanya satu kode baru yang bisa dimanfaatkan nanti. Kamu tidak yakin, yang kamu tahu, hari ini, kamu telah melangkah lebih dalam ke wilayah abu-abu dari profesi ini. Di sini,
Logika ada di tangan penulis daftar, dan yang lebih menyeramkan, tak ada yang tahu kecuali mereka yang ikut menulis, dan siapapun yang mencoba bicara, biasanya menghilang sebelum sempat membuka mulut, adalah orang lain. Kamu sadar porsi makanan tidak merata, ada yang dapat 2 mangkuk. Tak ada yang cuma setengah. Kamu bertanya pada senior, dan dia hanya menjawab, kenyataan lebih penting dari keadilan. Yang kuat butuh lebih banyak, agar penjara tenang. Kalau dibagi rata, besok sudah ribut lagi. Kamu menyadari bahwa keadilan kadang hanyalah hitungan pragmatis. Alasannya, tidak ada yang tahu pasti. Mungkin si asli telah dibeli keluar. Atau mungkin dia perlu mati palsu, agar bisa hilang dari catatan. Hal seperti itu tidak jarang. Dan setiap kali terjadi, hanya satu orang yang hilang, dan satu lagi tak pernah disebut lagi. Kamu belum sempat bertanya lebih lanjut. Dia sudah pergi meninggalkanmu dengan tumpukan dokumen, dan kenyataan dingin, ada orang-orang di penjara ini yang hanya ada di atas kertas. Tapi semua mengangkat bahu. Tapi catatan lain menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen hanya untuk formalitas, dan penjaga bebas menulis sesuka hati. Kamu sudah tahu jawabannya terutama saat kamu melihat daftar kehadiran harian sering diperbarui lewat ucapan, padahal yang sebenarnya hanya 49. Selisih itu digunakan untuk meminta dana tambahan untuk makanan, selimut, obat-obatan. Tahanan hantu tidak pernah ada, tapi anggarannya sungguh ada dan mengalir ke kantong siapa. Kamu pasti bisa menebak, mungkin dia sudah dipindahkan, kata salah satu, tapi tidak ada surat pengalihan. Tidak ada catatan pengawalan. Orang itu lenyap di tengah penjara yang penuh penjagaan. Di suatu pagi, kamu diperintahkan untuk memeriksa daftar tahanan atas permintaan kantor distrik. Tugasnya tampak membosankan. Memeriksa papan bambu satu persatu, mencocokkan nama, catatan hukuman, tanggal masuk, dan tanggal sidang yang direncanakan. Semua tampak lancar sampai kamu menemukan kejanggalan. Ada satu nama dalam daftar, tetapi tidak ada orangnya di sel manapun. Kamu melaporkan hal ini kepada kepala penjaga. Ternyata, salah satu trik umum penjaga penjara pada masa dinasti Ming adalah melaporkan jumlah tahanan palsu. Catatan mencantumkan 52 orang. Seorang penjaga tua sedang menyeruput teh di pojok ruangan berkata padamu bahwa dulu ada kepala penjara yang bisa memelihara 3 hantu dalam daftar selama 2 tahun. Saat akhirnya ketahuan, dia hanya diturunkan pangkatnya, lalu dipindahkan ke tempat lain. Orang-orang bilang dia tahu kapan harus membagi jatah, dan kepada siapa. Kamu berpikir, mungkin pekerjaan ini tak butuh kecerdasan, hanya butuh tahu kapan harus pura-pura bodoh. Pernah juga kamu menyaksikan sendiri pertukaran orang, seorang tahanan dijadwalkan untuk dieksekusi. Tetapi malam sebelumnya, perintah rahasia datang. Kamu mulai menyadari bahwa kekuasaan terbesar dari penjaga bukan terletak di dalam penjara, melainkan di dot-dot tinta dan pena. Cukup satu catatan, satu cap merah, secarik catatan bisa menyelamatkan 1 nyawa. Sejarawan modern masih memperdebatkan apakah sistem penjara dinasti Ming benar-benar diawasi secara rutin atau tidak. Beberapa dokumen menyebutkan adanya pengawasan ketat dari Kementerian Hukum. Suatu hari, kamu ditugaskan mengelola daftar makanan harian. Hari itu kamu akhiri dengan menambahkan nama tahanan baru ke daftar. Siang hari terasa menyengat, dan kamu duduk di sebuah ruangan kecil di samping gudang makanan. Hanya diterangi sinar matahari dari jendela kecil yang menyinari lantai tanah berdebu. Sekelompok penjaga baru saja membawa 4 tahanan tambahan saat rekan-rekanmu sibuk mencatat dokumen. Kamu ditugaskan menjaga mereka sementara. 4 orang, 4 sorot mata yang sangat berbeda. Ada tempat yang berada di bawah tanah, tanpa cahaya sedikit pun. Di dalamnya terdapat daftar sel yang tidak tercantum dalam peta penjara. Deretan koil, tanpa nama, tanpa tanggal masuk, tanpa hukuman, tapi hidupnya menyusahkan. Kamu mengerti, dan tidak bertanya lagi. Kamu membalik beberapa halaman. Kuncinya tidak lebih berat dari yang lain, tapi tanganmu gemetar. Kamu sadar bahwa penjara tidak hanya tempat menegakkan hukum, terkadang itu adalah tempat menyembunyikan kesalahan, tempat menyembunyikan orang-orang yang dulunya berada di atas segalanya, kini dikubur hidup-hidup dalam batu. Kadang kamu menjaga agar kematian tidak datang terlalu cepat, dan kadang kamu menjaga seseorang tetap hidup hanya agar mereka lupa pernah menjadi siapa, dan terkejut menemukan bahwa beberapa orang telah berada di sana lebih dari 5 tahun tanpa pernah diadili. Tapi kamu tahu pasti, tempat itu nyata.
dan berfungsi seperti lengan gelap dari kekuasaan, hanya tanpa cahaya. Saat itu kamu sadar, ada tahanan yang bahkan tidak punya hak disebut tahanan. Tidak dipukul, tidak diadili, hanya dikurung di ruang kecil, tanpa teman bicara. Dia hidup sebagai bayangan. Setelah 3 tahun, ketika rezim berganti dan dia dibebaskan, dia tak bisa berbicara lagi, dan seminggu kemudian, dia gantung diri. Penjaga tua itu mengakhiri ceritanya dengan menyesap teh dingin, menatapmu, dan berkata, kita tidak hanya memenjarakan manusia, kita juga memenjarakan kenangan. Kamu hanya pernah mendengar cerita, tapi semua cerita itu punya kemiripan yang membuat merinding, tangga batu yang aus, udara lembab dan dingin, dan tembok yang terlalu tebal untuk diteriakkan. Tempat itu menyimpan mereka yang tak seharusnya hidup, tapi juga tak bisa dibunuh begitu saja. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah tempat itu sungguh ada? Atau hanya kisah lama untuk menakut-nakuti orang baru sepertimu? Seorang pencuri desa, seorang pemberontak dari daerah pegunungan, seorang pejabat jatuh, dan satu orang yang tak ada yang berani bertanya tentangnya. Kamu tak perlu tahu mengapa dia dipenjara, tapi pada suatu malam hujan, kepala penjaga memanggilmu. Ada sel yang perlu dikunci lagi, katanya. Kamu mengikutinya melalui lorong sempit yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Di sana, kamu melihat sebuah pintu kayu tua. Di baliknya siluet tubuh kurus duduk tertunduk. Tak ada rantai, tak ada cahaya, tak ada suara. Kepala penjaga hanya berkata, kunci saja. Orang ini tak perlu sarapan besok. Orang seperti dia, tenang. Pakaiannya lusuh, tapi bersih. Mulutnya diam tapi tatapannya menusuk dingin ke tulang. Seorang penjaga tua menarikmu ke samping, berbisik. Dia dulu keluarga Kasim Istana, di penjara, karena tahu terlalu banyak. Kamu bertanya, lalu siapa yang mengadilinya? Si tua itu hanya mengangkat bahu. Tak ada, cukup ditahan saja. Kamu mulai menyadari bahwa tak semua penjara ada di atas tanah. Suatu hari saat pergantian jaga, kamu tanpa sengaja menemukan sebuah buku catatan tambahan tersembunyi di pojok rak. Kamu tidak berani bertanya kepada siapapun. Kamu bertanya, apa kesalahannya? Dia menjawab tenang, tak bersalah. Bertahun-tahun kemudian, kamu tetap tak melupakan perasaan saat memegang kunci malam itu. Catatan sejarah tidak pernah mencantumkan sel bawah tanah ini. Beberapa akademisi modern meragukan keberadaannya, menyebutnya dongeng rakyat. Seorang rekan kerja tua pernah berkata padamu bahwa dia pernah menjaga seorang prajurit dengan hukuman diam seumur hidup. Kamu mulai memahami, menjadi penjaga penjara bukan hanya menjaga seseorang tetap hidup. Kamu pikir kamu sudah terbiasa dengan semua kekejaman di penjara, sampai suatu hari kamu menyaksikan pemeriksaan pertama yang dilakukan langsung oleh timmu. Yang dipanggil adalah seorang tahanan muda, tubuhnya kurus, tapi karena rasa ingin tahu, kamu mengintip dari celah pintu. Ruangan itu kecil. Hanya ada satu bangku kayu panjang, beberapa tali tambang, satu toples air garam, dan 3 penjaga senior duduk di sisi lain. Orang akan mengaku apa saja kalau itu satu-satunya cara agar semuanya berakhir, bahkan pelanggaran kecil, jika menyangkut nama penting atau agenda tersembunyi, bisa dibesar-besarkan. Aku menulis puisi tentang awan menutupi istana. Seseorang menafsirkan bahwa itu sindiran terhadap kegelapan di istana. Dia adalah mantan guru di distrikmu, dituduh menyebarkan pikiran berbahaya. Setelah berjam-jam diinterogasi, dia hanya mengulang satu kalimat. Aku mengajar mereka untuk berpikir. Akhirnya, dia tetap di penjara. Kamu tak tahu apakah dia pernah mengaku, tapi kamu tahu, dia tak akan mengajar lagi. Maka dia ditangkap. Puisinya masih tersisa di selembar kertas robek, dan kamu berpikir, jika menulis bisa membawa ke penjara, maka tak seorang pun aman. Seorang gadis muda pernah ditahan karena menyampaikan pesan untuk ayahnya. Kamu tidak lagi berpikir siapapun yang dipanggil pasti bersalah. Sebaliknya, kamu bertanya-tanya, siapa yang mereka ganggu? Siapa yang merasa terancam oleh mereka? Dan ketika kamu melihat mereka mengangguk pelan, mengakui tuduhan, kamu tidak merasa lega, kamu merasa takut. Tapi untuk memastikan semuanya berakhir dalam sunyi, dia hanya ingin mengatakan ibunya sakit. Tapi surat itu dianggap mencurigakan. Dia ditahan 3 hari untuk penyelidikan. Dalam 3 hari, reputasinya hancur. Kamu tahu, itu benar. Terkadang, pengakuan bukan datang dari rasa bersalah, tapi dari rasa takut yang tak henti-henti. Tak ada cambuk, tak ada teriakan, hanya tatapan tajam dan suara yang tenang. Salah satu dari mereka menyesap teh, lalu bertanya, kamu masih punya ibu? Tahanan itu diam,
Si penanya melanjutkan, kalau punya, aku yakin dia akan menangis kalau tahu kamu menyangkal apa yang semua orang sudah tahu. Dituduh terlibat dalam pencurian misterius di kota. Meskipun tidak ada bukti yang jelas, kadang itu adalah seni membuat seseorang jatuh ke dalam jebakan yang mereka gali sendiri, pertanyaan yang diulang, nada yang menekan, ancaman yang halus tapi menusuk. Kamu menyaksikan pemuda itu tertunduk setelah 2 jam, tak ada darah, tak ada cambuk, hanya lelah dan keputusasaan di matanya. Namun, atasanmu menerima perintah dari kantor distrik, paksa dia mengaku. Tapi kamu tahu satu hal, meski tanpa kekerasan fisik, luka tetap nyata, dan luka terdalam datang dari saat seseorang kehilangan harapan untuk didengar. Kamu ditugaskan berjaga di luar ruang interogasi. Interogasi di penjara zaman dahulu tidak selalu tentang kekerasan. Sejarawan masih memperdebatkan apakah interogasi pada masa lalu benar-benar sekejam yang tercatat atau hanya dilebih-lebihkan oleh para penulis kronik. Kamu bertanya pada seorang senior, bagaimana membuat orang mengaku kalau mereka tak bersalah. Dia menatapmu lama, lalu berkata, kamu juga belajar bahwa interogasi bukan hanya untuk kasus besar. Suatu ketika, kamu ditugaskan menjaga seorang cendekiawan yang dituduh menghina dinasti. Ketika kamu tanya kesalahannya, dia hanya tersenyum. Setelah itu, kamu melihat interogasi dengan sudut pandang berbeda. Suatu malam, kamu melihat seorang pria tua duduk di ruang interogasi. Memeluk jaket lusuhnya, kamu mulai menyadari, dalam 4 dinding ini, kebenaran bukan sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang ditentukan, dan seni interogasi bukan untuk menemukan siapa yang benar. Suatu pagi musim gugur, kamu dipanggil ke ruang administrasi, dan secara tak terduga diberi tugas baru, mengurus blok tahanan kelas atas. Kedengarannya serius, tapi sebenarnya kamu hanya diberi kunci untuk deretan sel khusus di belakang dapur, tempat yang jarang dilewati orang. Tahanan kelas elit, tak ada cambuk, tak ada borgol, tak ada pemeriksaan ketat. Orang miskin tidur berhimpitan di ruangan gelap seperti ikan Asia. Saat tim baru datang, mereka menemukan ruang tahanan lengkap dengan karpet merah, tirai sutra, bahkan musisi pribadi. Beberapa akademisi menganggapnya legenda yang dibesar-besarkan, tapi kamu sendiri yang hidup di sana. Menyajikan teh, merapikan ranjang. Kalau kamu tak tahan tempat ini, kenapa tetap tampak cerah? Kadang, itu hanya hotel rahasia, tempat orang membayar untuk menunggu waktu. Ada yang duduk di sana untuk menghindari musuh di luar. Ada yang sengaja masuk untuk menunjukkan bahwa mereka bukan ancaman. Ada yang hanya menunggu waktu untuk kembali berkuasa. Dan kamu sang pemegang kunci hanyalah bidak kecil dalam permainan itu, dia menjawab. Karena aku tahu, aku tidak akan lama di sini. Dan benar saja, belum 2 minggu, dia sudah menghilang. Catatan resmi mengatakan dibebaskan setelah ditinjau ulang, tapi semua orang tahu. Ayahnya telah mengirim 3 kereta penuh perap ke kantor distrik dan menyaksikan penjaga menunduk di hadapan orang yang secara teknis sedang dipenjara. Pejabat yang memeriksa murka bertanya kenapa tahanan diperlakukan seperti bangsawan. Di selnya selalu dibakar dupa teratai, sapu tangan bersulam namanya, dan 1 buku puisi terbuka pada halaman mimpi kupu-kupu. Dia tersenyum padamu pertama kali saat kamu mengantarkan teh lotus. Senyumnya cukup membuatmu lupa bahwa kamu sedang berada di balik tembok penjara. Kepala penjaga hanya menjawab, dulu dia cukup berkuasa untuk membuat 3 provinsi gemetar saat bicara. Sekarang dia diam, itu sudah cukup jadi berkah bagi negara. Orang kaya tidur di ranjang sendiri, ditemani air hangat dan juru masak pribadi. Pernah kamu disuruh mengantar teh ke sel seorang Tuan Xiao? Saat kamu meletakkan nampan, dia menatapmu sekilas, tak berkata apa-apa. Tak hanya meletakkan 1 batangan perak kecil di atas nampan. Tak ada ucapan terima kasih, tak perlu basa-basi. Tapi tatapannya cukup membuatmu paham siapa yang memegang kendali. Sebaliknya, selimut tebal, makanan lengkap, kadang bahkan anggur ringan, beberapa sel dilengkapi meja kayu, kertas dan kuas tulis, serta lampu minyak beraroma. Kamu diingatkan dengan tegas, jangan pernah tanya kenapa mereka ada di sini. Tugasmu hanya mengikuti catatan, selebihnya diam. Ada yang dulunya pejabat tinggi, yang jatuh dari kekuasaan, ada yang kerabat kerajaan, yang ditahan sementara, atau saudagar kaya yang salah bicara pada orang yang salah. Semua punya satu kesamaan, uang, pengaruh, dan keluarga di luar yang siap membayar, agar mereka hidup nyaman. Api lampunya selalu menyala sepanjang malam, di sana tidak ada teriakan, tidak ada bau apek khas penjara. Sebaliknya,
Lorong itu bersin, harum aroma herbal, dan kadang kamu bahkan mendengar suara lembut alat musik pipa dari dalam sel. Itulah area bagi mereka yang punya koneksi. Kamu diberi petunjuk bagaimana melayani di area ini. Kamu sadar bahwa penjara kuno pun punya kasta. Sama seperti dunia di luar. Seorang senior pernah menceritakan kisah lama. Pernah ada tahanan kelas elit yang harus dipindahkan karena pergantian kekuasaan. Catatan sejarah modern seringkali mengabaikan sel istimewa ini. Kamu pernah melihat seorang gadis muda ditahan atas tuduhan mengganggu ketertiban rakyat. Padahal dia hanya anak saudagar besar. Kamu bertanya pelan. Kamu semakin paham. Penjara bukan tempat keadilan menghukum pelanggaran. Suatu malam, kamu sedang mencatat jadwal jaga ketika terdengar ketukan pelan dari lorong belakang. Itu hanya pembawa makanan malam. Tapi kali ini dia membawa sebuah kantong kecil yang tak biasa. Kamu bercanda, tambah kiriman bakpao ya? Dia tidak tertawa, hanya meletakkan kantong itu dan berbisik. Blok nomor 17, orang di dalam butuh, mengirim surat. Kamu sudah terlalu akrab dengan transaksi diam-diam seperti ini. Surat, hadiah, pisan kecil semuanya berpindah tangan seperti angin, tak terlihat, tak terdengar, tapi selalu ada yang mengatur. Dan tentu saja, tak ada yang gratis. Seorang tahanan yang disebut pengkhianat menulis surat memohon doa dari ibunya. Katanya itu surat ibunya untuk ayahnya yang ditahan di sini. Kamu hendak memarahinya, tapi saat membuka surat itu, kamu hanya menemukan sepotong kain bordir bergambar ayam jantan lambang keluarga mereka. Tak ada kata, tak ada pesan, hanya eksistensi, dan kamu tak sampai hati membuangnya. Seorang pencuri menulis agar anaknya rajin belajar dan jangan seperti Dian. Kamu membaca semua itu saat memeriksa surat sebelum dikirim, dan kamu tahu, manusia di balik tuduhan sering jauh berbeda dari catatan resmi, dari penjaga gerbang sampai juru masak. Siapapun bisa menjadi kurir asal tahu caranya menarik upah. Itu adalah sistem bawah tanah yang berjalan lebih lancar daripada birokrasi kerajaan. Potongan kertas yang dilarang, simbol-simbol yang tak dimengerti siapapun, itu adalah sisa-sisa dari orang-orang yang tak lagi diingat oleh siapapun. Kamu tak menyebutnya barang bukti, kamu menyebutnya serpihan kemanusiaan. Kamu melangkah pelan menyusuri lorong sepi. Penjaga yang pandai tahu kapan harus pura-pura buta, kamu mengangguk. Tapi di dalam hati, kamu tetap membaca setiap surat yang bisa kamu baca. Kadang kamu menangis, kadang kamu tertawa kecil, kadang kamu hanya melipatnya pelan, menyelipkannya ke dalam kotak, dan melanjutkan pekerjaanmu seolah kamu tak pernah melihatnya sama sekali. Mengambil kunci dan membuka pintu besi kecil. Ada yang memohon maaf pada istri yang ditinggalkan, dan ada yang, seperti pria di sel 17, menulis surat agar seseorang di luar sana melunasi utangnya. Kamu membaca sekilas di bawah cahaya redup. Tulisannya tak indah, tapi tulus dan nyaris memohon. Lelaki di dalam sel sudah berdiri. Atau harapan paling tipis yang masih bisa diselamatkan. Dan kamu juga tahu, tak satu pun dari mereka benar-benar yakin suratnya akan sampai dengan selamat. Memegang secari kertas yang dilipat rapi, tapi ada pula arsip resmi yang mencatat pesan khusus yang dikawal. Artinya, surat tetap berjalan. Selama ada yang mau menerima biaya administrasi tidak resmi, tak ada ucapan terima kasih. Dia hanya mengangguk, lalu menyerahkan koin kecil yang dibungkus kain. Kamu menerimanya, bukan karena uangnya, tapi karena kamu tahu, jika bukan kamu yang mengantar, orang lain pasti akan melakukannya. Dan belum tentu zaman kamu di penjara ini. Surat adalah napas terakhir dari mereka yang masih punya harapan. Ada yang menulis untuk menanyakan kabar ibu di kampung. Kamu mulai menyadari bahwa menjadi penjaga bukan hanya soal kunci dan rantai. Kamu memegang kunci untuk kerinduan. Surat-surat yang kamu antar mungkin adalah salam perpisahan terakhir. Para sejarawan masih berdebat apakah pengiriman surat di penjara kuno diizinkan atau tidak. Beberapa dokumen melarang keras. Di setiap surat, kamu melihat wajah lain dari kebenaran. Pernah suatu kali kamu menangkap seorang bocah laki-laki mencoba menyelipkan surat dari luar. Sejak saat itu, kamu mulai menyimpan sebuah kotak kayu kecil di sudut ruang jagat. Di dalamnya kamu letakkan surat-surat yang tak pernah sampai. Seorang rekan tua pernah berkata, kamu terbangun di suatu pagi yang basah oleh hujan gerimis. Langit kelabu seperti jaket wol lembab yang belum dijemur. Di tengah udara dingin itu datang sebuah pengumuman. Hari ini akan ada tahanan baru dari distrik lain, salah satunya orang penting. Kamu tidak banyak bertanya, tapi begitu rombongan pengawal melewati gerbang kayu, kamu langsung tahu siapa orang penting itu.
seorang pria parubaya, tinggi, pakaiannya kompang-camping, tapi langkahnya tetap tegap. Tatapannya menusukmu seolah kamulah penjahat sebenarnya. Dia tidak gemetar. Mereka hanya butuh kertas, tinta, dan keheningan. Tak ada jeritan, tak ada banding. Ada yang menyebut mereka ancaman yang tak kentara di dinding. Kamu melihat tulisan kecil yang terukir, yang tak bersalah pun bisa mati tepat waktu. Kamu menatap kalimat itu cukup lama, di saat banyak tahanan menyuap untuk hidup lebih nyaman. Ada orang-orang yang memilih bertahan dengan cara menyakitkan hanya untuk mempertahankan kehormatan. Ada yang masuk penjara lalu mulai naik pangkat dengan membeli pengaruh, mengatur kelompok, menyuap penjaga. Tapi pria itu memilih untuk tetap diam, terpisah dari segalanya. Dia tidak ingin berdiri, dia ingin tak terlihat. Lalu membasuh embermu sambil merasa tanganmu sedikit gemetar. Orang seperti itu berbahaya? Dia menjawab tanpa ragu, tidak untuk kita. Lalu suatu hari, dia dibawa pergi. Tanpa pemberitahuan, tanpa surat pembebasan. Hanya sebuah kereta kuda tertutup yang sudah menunggu di halaman. Dia naik, tak menoleh. Kamu hanya menemukan satu kertas yang ditinggalkan di bawah cangkir tanah liat tua. Tertulis dua kata, masih hidup. Tetapi sangat berbahaya untuk mereka yang memasukkannya ke sini. Dan kamu tahu, ada orang yang tak perlu memegang senjata untuk membuat penguasa ketakutan. Mereka hanya perlu hidup dan menulis. Tapi bagimu, mereka adalah alasan kenapa penjara ini terasa sunyi, sunyi yang menekan, karena mereka tidak perlu membuat kerusuhan untuk membuat orang takut. Diam mereka cukup. Tapi kamu tahu, setiap kata yang mereka tulis adalah bentuk perlawanan, sebuah cara bertahan hidup yang melampaui dinding batu, tidak menunduk. Lembar dakwaan mencantumkan, tuduhan makar, belum diadili, alasannya tak penting, yang penting, dia masih hidup, dan dia dibawa ke sini, yang berarti. Pada orang yang belum ingin dia mati, kamu ditugaskan menjaga area isolasi tempat dia ditempatkan. Pintu dikunci 3 lapis, 2 penjaga bergantian setiap 6 jam, tapi anehnya, tahanan ini tidak pernah memberontak, dia hanya duduk menulis setiap hari, menggunakan pena bambu di atas sobekan kertas yang dikumpulkan dari sudut gudang, dan justru itulah yang membuatmu penasaran. Kamu mulai memperhatikan lembar-lembar yang dia tinggalkan, puisi, catatan tanpa nama penerima, kalimat-kalimat seperti dikirim untuk seseorang yang mungkin sudah tiada. Suatu malam, kamu melihat dia membakar secari kertas dalam mangkuk tanah liat, bau asapnya menyelinap ke dinding batu. Kamu bertanya pelan, "Tuan tulis untuk siapa?" Dia tidak menatapmu, hanya menjawab, "Untuk seseorang yang tak tahu aku masih hidup." Lalu dia kembali diam. Saat itulah kamu sadar. Menyelamatkan hidup seseorang tidak selalu berarti menyelamatkannya. Kadang, itu hanya memperpanjang hukuman sunyi yang sangat lambat. Sejak hari itu, kamu mulai melihat bagaimana beberapa orang bertahan di penjara dengan cara yang sangat berbeda. Mereka tidak butuh hak istimewa, tak minta makanan enak. Para akademisi hingga kini masih memperdebatkan apakah orang-orang seperti ini benar-benar makar atau hanya korban zaman. Ada yang menyebut mereka intelektual yang bersuara. Suatu hari, kamu masuk ke selnya saat sedang mengganti air. Kamu perlahan paham bahwa kamu bertanya pada seorang penjaga tua. Dia bertahan di penjara hampir 4 bulan. Kamu merasa sudah terlalu terbiasa dengan ritme hidup di dalam penjara. Pemeriksaan rutin, absen harian, anggukan diam-diam saat pergantian jaga, dan cara para tahanan saling berbagi air panas sehemat mungkin. Tapi kemudian datang hari ketika semuanya terasa tidak pasti hanya karena satu dokumen. Ada yang disebut menggantung di ujung tali emas, bukan benar-benar tergantung, tapi tertahan oleh kekayaan. Jika keluargamu punya uang, atau kenalan di tempat yang tepat, kamu bisa menunda kematian, seminggu, sebulan, bahkan setahun. Yang lain menyebutnya bentuk korupsi sistemik. Di mana nyawa manusia bisa ditahan dengan cukup banyak perak, dan cukup banyak waktu. Seorang tahanan divonis kerja paksa selama 3 tahun, tapi meninggal hanya dalam 3 minggu, karena dipukuli, karena melawan perintah. Laporan resmi hanya menyebut, terjatuh saat mengangkut air. Kamu tahu tak ada yang bisa jatuh sekeras itu, hanya karena ember. Tapi tak ada yang bertanya. Dan kalaupun ada yang bertanya, mereka tak akan mendengar jawabannya. Tapi kamu, sang penjaga malam, tahu kenyataan lebih rumit. Setiap kematian di penjara punya nadanya sendiri. Mengapa hukuman mati bisa tertunda begitu lama? Dia hanya menjawab, karena selembar surat tidak sekuat semangkuk bubur yang datang tepat waktu. Kamu tidak bertanya lagi. Kamu tahu, itu benar,
di penjara ini, tidak ada yang pasti bahkan kematian pun harus menunggu gilirannya. Ada yang disiksa hingga mati dalam satu malam, ada yang layu pelan selama bertahun-tahun, dan ada yang seharusnya sudah mati tahun lalu, tapi sampai sekarang masih bermimpi tentang anak-anak mereka. Beberapa tahanan bertahan 3 tahun dalam status hukuman mati yang belum dieksekusi karena orang tua mereka terus berjuang. Dia seorang lelaki dengan wajah lembut, selalu merapikan tempat tidur dan menyapa penjaga dengan hormat. Saat kamu membuka sel, dia hanya berkata, "Terima kasih karena tidak pernah menendang mangkuk nasi saya, dan hukuman ringan belum tentu selamat. Semuanya tergantung prosedur internal." Dan prosedur itu tak pernah tertulis di papan pengumuman. Kamu hanya menunduk, tak mampu menjawab. Dan setelah kereta pengawal membawanya pergi, kamu berdiri lama di ambang pintu, suatu sore yang tampak biasa. Kamu sedang memeriksa daftar tahanan untuk persiapan inspeksi akhir musim gugur. Lalu kamu melihat satu nama yang membuatmu terhenti di lembaran tertulis jelas, hukuman mati. Tapi orang itu masih ada di dalam sel, dan tidak ada seorang pun membahasnya. Kamu bertanya pada seorang penjaga tua. Dia melihat sekilas lalu berkata, itu kasus hukuman ditangguhkan, sudah ada vonis, tapi belum waktunya." Kamu mengernyit. "Bukankah jika hukuman mati sudah dijatuhkan, seharusnya langsung dilaksanakan?" Dia tertawa pelan, kadang menunggu perintah raja baru. Ada tahanan-tahanan yang tidak pernah dipanggil untuk diinterogasi lagi, tidak disebut dalam laporan harian, tapi tetap hidup di sel pribadi, makan teratur, dan tidak diganggu. Mereka adalah yang belum mati, wujud sunyi yang menggantung antara hidup dan ajal, menunggu hari yang ditentukan oleh koin terakhir, atau perubahan politik tak terduga, kadang menunggu keluarga datang bawa hadiah. Mati pun ada harganya. Ternyata, dalam praktiknya, hukuman mati tidak selalu berarti kematian langsung. Kamu pernah bertemu salah satu dari mereka, seorang pria kurus yang selalu menunduk, jarang bicara. Kamu kira dia tahanan biasa, sampai melihat lembar hukumannya. Mati karena membunuh pejabat istana. Kamu terkejut, bagaimana dia masih di sini? Saat mengantarkan makanan, kamu bertanya, "Apakah Tuan takut?" Dia menjawab dengan tenang, "Saya tidak takut mati. Saya hanya takut istri saya mengira saya sudah mati." Tanpa sempat berpamitan, kamu tidak bisa tidur malam itu. Sejak saat itu, kamu lebih jeli. Sebagian sejarawan menyebut ini zona abu-abu dalam hukum pidana klasik. Pernah suatu ketika kamu ditugaskan mengawal tahanan siap eksekusi ke gerbang. Tapi ada pula kisah sebaliknya. Kamu mulai menyadari, hukuman berat belum tentu mati. Kamu bertanya pada mantan juru tulis penjara. Suatu malam di akhir musim dingin, saat angin menyusup di antara celah-celah pintu kayu dan cahaya lampu minyak bergetar pelan. Kamu sedang duduk jaga malam, ketika suara ketukan cepat menggema dari lorong utama. Seorang penjaga datang tergesa-gesa, wajahnya pucat, napasnya berat. Nada masalah penjaga dari regu 3 ditusuk. Kamu berlari mengikutinya, melewati 2 blok penjara, hingga ke lokasi kejadian. Di lantai batu ada bekas darah yang sudah mulai mengering, dan di pojok ruangan kamu melihat seorang penjaga tergeletak meringkuk. Tangannya menekan perut, matanya membelalak. Tidak ada saksi, tidak ada tahanan kabur. Tidak ada yang bicara langsung, tapi kamu bisa merasakan kehati-hatian. Ada juga yang memandangmu sebagai ancaman, tapi siapapun yang pernah bekerja di sistem ini tahu, tempat di mana ada kekuasaan, ada pula permainan. Dan penjara meski terlihat rapi dan teratur, adalah panggung yang membara, terutama jika menyangkut soal pembagian keuntungan. Di sana kamu tulis hal-hal yang tidak tercantum di arsip resmi, siapa bertengkar dengan siapa. Tapi malam itu, kamu tidur di tempat berbeda, dan keesokan harinya, kamu membakar seluruh buku itu, tanpa menyesal. Siapa menerima hadiah dari siapa, siapa yang mendadak dipindah tugas, bukan untuk mengadu, tapi untuk bertahan. Tapi kamu juga mulai memperhatikan siapa yang lebih sering mendapat jadwal jaga malam, siapa yang sering dipanggil ke kantor pengelola, dan siapa yang tiba-tiba jadi terlalu tenang. 1 porsi nasi lebih, tapi sekarang, kamu percaya sepenuhnya, uang dari keluarga tahanan, sebuah surat rahasia, semua punya harga, dan kadang, harga itu dibayar dengan diam. Salah satu dari mereka berbisik liris, dia bukan mati karena tahanan, dia mati karena terlalu banyak bicara. Kalimat itu seperti kabut, pelan namun pekat, dan melekat di benakmu hingga keesokan harinya. Yang lain membalas dengan mengungkit arsip laman.
Pertengkaran itu mendadak berhenti saat kepala penjara datang, tapi seminggu kemudian, si pelapor diberi cuti panjang untuk penyembuhan, padahal kamu tahu dia tidak pernah sakit, dan senjata sebatang sumpit kayu yang diruncingkan ditemukan di dekatnya, masih berlumur darah. Insiden itu mengguncang semua orang. Selama bertahun-tahun kamu bekerja di sini, belum pernah ada penjaga yang diserang secara tiba-tiba. Semua sel diperiksa ulang, pemeriksaan tubuh diberlakukan ketat. Kamu dan rekan-rekan dipanggil ke ruang penyelidikan internal. Disinilah kamu mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sorot mata dari rekan-rekanmu sendiri, lambat laun kamu menyadari bahwa di antara para penjaga, tidak semuanya kawan. Ada yang akrab, ada yang sekadar rekan jaga. Kamu teringat saat seorang rekan mencoba melaporkan kecurangan di gudang logistik. Dia hanya menjalankan tugas. Tapi sejak hari itu, teh pagiannya selalu basi, jadwal jaga selalu digeser, dan akhirnya, dia meminta pindah tugas. Tidak ada yang mencatat alasan sebenarnya. Pernah pula kamu menyaksikan dua penjaga bersih tegang hebat, karena ada catatan logistik tahanan yang double. Yang satu menuduh yang lain, mengambil jatah catatan sejarah jarang menyebut konflik internal antar penjaga. Kamu mulai belajar untuk diam, jangan ikut campur kalau tidak perlu. Jangan bertanya, jika tidak ditanya, seorang penjaga senior pernah berbisik padamu. Penjaga tidak mati karena tahanan, penjaga mati karena penjaga lain. Dulu kamu kira itu lelucon. Kamu mulai membuat catatan pribadimu sendiri, sebuah buku kecil yang kamu sembunyikan di dalam bantal jerami. Suatu malam, kamu menemukan kantung jagamu terbuka, tidak ada yang hilang, tapi buku catatan kecilmu telah bergeser dari tempatnya. Kamu tidak bertanya. Pemberontakan terjadi pada hari yang tak terduga, pagi yang cerah, angin sejuk, dan suara lonceng bangun berbunyi, tenang seperti biasa. Kamu sedang duduk mencatat laporan pagi, ketika teriakan keras memecah keheningan dari blok 5. Itu bukan jeritan perkelahian biasa, itu suara massa. Dan segera setelah itu, suara mangkuk pecah, tongkat patah, dan gembok dipukul keras terdengar seperti badai menghantam genteng tua. Kamu berlari bersama tim penjaga, dan mendapati 3 sel telah dijebol. Sekelompok tahanan, kira-kira 12 orang, mendesak maju. Mencoba membuka kunci terakhir menuju halaman tengah. Beberapa memegang tongkat kayu, yang lain bersenjata sikat gigi, yang telah diasah senjata buatan yang pernah kamu dengar, tapi belum pernah kamu lihat langsung. Memberontak bukan dosa, gagal memberontak, itu baru dosa. Kalimat itu melekat dalam kepalamu seperti mantra gelap. Tidak ada yang berteriak perintah. Siapapun yang terlalu akrab dengan pemimpin pemberontakan, langsung dipindahkan ke penjara lain. Beberapa dikurung dalam isolasi tanpa batas. Kamu melihat salah satu tahanan yang pernah memberimu roti, kukus diseret keluar, kepala tertunduk, kaki terikat, tak ada penjelasan. Kamu ingin bertanya, tapi tatapan kepala penjara membuat mulutmu terkunci. Mereka bergerak seperti satu tubuh. Kabar-kabar disebar diam-diam, siapa informan, siapa anak emas penjaga, siapa yang dibayar untuk memulai kekacauan, tapi kecerdikan, dan kadang, keheningan bisa melukai lebih dalam daripada senjata. Sejak itu, penjara menjadi sunyi dengan cara yang berbeda. Tak ada lagi canda. Tak ada saling menyapa, semua menutup diri, dan itulah yang paling menakutkan. Kamu tahu aturan, tidak boleh menggunakan kekerasan sembarangan. Hanya, jika ada risiko pelarian, kami hanya ingin bisa saling percaya. Tulisan itu dihapus keesokan harinya, tapi kamu sudah hafal, dan kamu tahu, penjara tidak menghancurkan semangat dalam semalam, ia melakukannya perlahan. Dengan memutuskan setiap ikatan yang pernah ada. Tapi dalam situasi ini, kamu bahkan tidak yakin bisa menghentikan mereka. Kamu mundur perlahan, mencoba menjaga jarak. Sementara para penjaga senior mulai berteriak memberi komando, dan mengunci seluruh blok dari luar. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Dalam gelap, rasa takut membunuh lebih cepat dari cambuk. Keesokan paginya, semua kembali tenang. Beberapa tahanan terluka. 1 orang meninggal karena hipotermia. Suara gong besar terdengar dari menara pengawas sinyal darurat untuk memanggil seluruh pasukan cadangan. Setelah setengah jam, pemberontakan dihentikan dengan cara yang jarang dibicarakan orang. Alih-alih menyerang langsung, kepala penjara memerintahkan untuk memutus aliran air, menghentikan distribusi makanan. Kamu berdiri dalam kegelapan malam itu, mendengarkan erangan, napas berat, dan bisikan-bisikan yang tidak jelas. Kamu tidak yakin siapa yang memulai pemberontakan. Ada yang bilang, karena jatah makanan, ada yang bilang,
karena salah satu tahanan dihukum padahal tidak bersalah. Tapi kamu percaya yang lain, pemberontakan tidak selalu butuh alasan, tekanan cukup lama, akan membuat tembok paling kokoh pun retak. Seorang penjaga tua memberitahumu bahwa metode seperti ini pernah dipakai di masa dinasti Song. Tanpa kekerasan, tanpa negosiasi, biarkan mereka kehabisan tenaga sendiri. Setelah insiden itu, sel-sel diperiksa ketat. Kamu juga menyaksikan strategi lama digunakan, memecah kepercayaan. Tahanan yang dulu makan bersama kini saling curiga. Kamu sadar, menghentikan pemberontakan tidak membutuhkan kekuatan. Suatu malam setelah kejadian, kamu menemukan tulisan kecil terukir di dinding dekat ruang isolasi, "Kami tak butuh kebebasan." Sejak pemberontakan, penjara berubah menjadi seperti danau setelah badai tenang di permukaan. Tapi kamu tahu pasti ada sesuatu yang masih mengendap di bawah. Tapi mereka punya sesuatu yang tidak dimiliki tahanan lain. Pengaruh. Satu orang menutup mata, 5 orang ikut duduk bersila. Satu orang bersenandung, seluruh ruangan mengikuti dalam bisikan, mereka jarang mengeluh. Tapi mereka juga tak pernah memohon, mereka berbicara lewat keheningan, para tahanan menjadi lebih pendiam, para penjaga lebih waspada, dan kamu. Tapi juga bukan ratapan, seperti doa dalam mimpi, dan anehnya, malam itu, tidak ada satupun perkelahian, tidak ada hukuman, penjara terasa damai. Kamu bertanya, mengapa tidak menulis permohonan pengampunan? Kamu tidak tahu, apakah semua itu punya arti. Kalau kamu bebas, apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Dia menatapmu sebentar, lalu menjawab, saya akan berjalan sangat jauh, sampai ke gunung yang tak punya nama. Di sana saya akan diam, sampai saya bisa mendengar suara saya sendiri lagi. Kamu tidak bertanya lagi, kamu hanya mengangguk, dan malam itu kamu tidur tanpa mimpi tentang rantai atau jeruji. Tapi kamu percaya, tanpa senjata, mereka sedang melawan, dengan cara mereka sendiri. Mereka menggambar simbol aneh, dengan abu bekas tungku. Hati-hati dengan yang seperti ini, mereka tidak berteriak, tidak menusuk. Tapi mereka bisa membuat satu penjara gemetar, hanya dengan doa. Awalnya kamu menganggap itu berlebihan. Sampai suatu hari, seorang penjaga yang bertugas di blok ini tiba-tiba mengundurkan diri, menyatakan ingin pulang kampung untuk bertapak. Itu membuatmu berpikir ulang. Pernah kamu melihat seluruh sel mereka duduk diam saat jam tikus tidak melakukan apa-apa, hanya diam, dengan mata terpejam? Yang lain menganggapnya taktik manipulatif untuk menghindari tanggung jawab hukum. Tapi kamu, yang menjaga mereka tiap malam, tahu bahwa kenyataan tidak sesederhana itu. Dia menjawab dengan tenang. Karena saya tidak percaya saya bersalah, dan saya tidak percaya mereka akan membaca. Kamu ingin menertawakan, tapi matanya tidak sedang bercanda. Kamu belajar membaca bahaya bukan dari suara, melainkan dari diam yang terlalu lama. Kamu dipindahkan untuk mengawasi blok tahanan keagamaan sebuah kelompok kecil tapi istimewa. Mereka tidak pernah ribut, tidak pernah menyerang. Suatu malam, kamu melihat seorang dari mereka melipat burung bangau dari daun pisang kering. Lama-kelamaan, kamu menyadari, ada orang-orang yang bertahan di penjara bukan karena harapan, tapi karena keyakinan. Mereka menyanyikan lagu-lagu aneh saat hujan turun. Seorang penjaga memperingatkanmu. Beberapa sejarawan menyebut bahwa praktik keagamaan dalam penjara kuno adalah bentuk perlawanan simbolis. Kamu ingat satu malam ketika badai petir mengamuk dan semua blok gelap kecuali satu. Dari blok itu, terdengar nyanyian pelan bukan nyanyian ceria. Kamu mulai mencatat hal-hal kecil. Hari apa mereka menyanyi? Kapan mereka menunduk bersamaan? Hari apa mereka membakar kertas nasi dalam bentuk lingkaran? Suatu ketika kamu bertanya diam-diam pada salah satu dari mereka. Saat kamu mengira sudah mengenal semua sudut penjara ini, suatu pagi kepala penjara memanggilmu ke ruangannya. Di atas meja, ada sepucuk surat disegel lilin merah, dengan cap kerajaan. Kamu ditugaskan menjemput tahanan khusus dari kantor wilayah selatan. Membawa kereta tertutup kayu tebal dan rantai logam yang beratnya di luar kebiasaan. Di kantor wilayah, petugas hanya menyerahkan satu orang tahanan yang wajahnya ditutup kain. Tubuhnya terikat erat dan berpesan, jangan ajak bicara, jangan buka penutup wajah. Jika dia bicara, tutup mulutnya. Kamu mengangguk, tak satu pun pertanyaan keluar dari mulutmu. Jangan bertanya. Jangan membuka berkas, ritmis, mengalun. Seperti doa atau mantra dalam bahasa yang sudah punah. Kamu mendekatkan telinga ke dinding, tak mengerti artinya, tapi nadanya membuat kulitmu merinding. Jangan bicara sepatah kata pun.
Tapi kepala penjara hanya menjawab, jangan dengar hal yang tak harus didengar. Jangan ingat hal yang tak ada dalam catatan. Lalu ia membakar laporanmu di hadapanmu. Kamu menunduk. Tapi kamu, penjaga malam yang hanya ingin pulang dengan selamat, tidak peduli teori. Kamu hanya tahu, ada orang-orang yang dikurung bukan karena bersalah, melainkan karena terlalu penting untuk dibiarkan bebas, tak berani menolak. Ada yang bilang dia mantan tabib kerajaan yang tahu rahasia mematikan. Ada yang bersumpah, dia adalah mata-mata asing, tak ada lentera. Orang yang memberi perintah hanya berkata, jangan menoleh ke belakang, kamu patuh. Dan sejak hari itu, sel isolasi itu dikunci rapat, tak ada yang membicarakannya lagi. Ada pula yang percaya dia adalah guru lama dari Pangeran Mahkota. Dan kamu bertanya dalam hati, berapa banyak bayangan lain yang pernah melewati penjara ini, diam-diam, tanpa nama, tanpa nisan. Semua berspekulasi, tapi tidak ada yang berani mendekat ke selnya. Tapi detak jantungmu mulai berubah ritmenya. Kamu duduk diam, tapi tubuhmu kaku, seolah udara sendiri menjadi saksi yang tak bersahabat. Segel merah berarti perintah langsung dari otoritas tinggi, bisa jadi dari Kementerian Hukum. Bisa jadi dari pengawal istana. Tahanan jenis ini bukan seperti yang biasa kamu jaga. Dan setiap kali mereka datang, orang itu dibawa keluar tanpa suara dan kembali sebelum fajar. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia hanya menjawab, ada orang yang tak terikat hukum. Mereka adalah bayangan dalam bayangan, kamu tidak paham. Tetapi kamu mulai merasa setiap suara di penjara jadi lebih pelan, para penjaga lebih kaku, dan kamu sendiri mulai memeriksa gembok 3 kali setiap malam. Di catatan, hanya tertulis 3 kata, sangat berbahaya, tidak ada jenis kejahatan, tidak ada tanggal masuk, tidak ada apapun selain perintah untuk tidak mendekat. Kamu berangkat dengan 2 pengawal. Sepanjang perjalanan, tahanan itu diam, tapi suasana dalam kereta semakin berat. Kamu merasa seolah dia mengamatimu, meski kamu tahu matanya tertutup. Sesampainya di penjara, dia ditempatkan di sel isolasi ruangan tanpa cahaya alami, tanpa interaksi. Sejak hari itu, kamu melihat semakin banyak pejabat tinggi keluar masuk penjara. Beberapa dari istana pengawal, beberapa membawa surat resmi dengan cap emas. Kamu bertanya pada seorang penjaga senior. Suatu malam, kamu mendengar suara lirih dari sel isolasi, bukan suara bicara, tapi suara membaca. Keesokan paginya, kamu melapor. Sebagian sejarawan percaya tahanan semacam ini disimpan untuk menggali rahasia negara. Ada pula yang mencurigai bahwa mereka adalah korban politik. Rumor menyebar, suatu malam hujan deras, kamu mendapat perintah untuk mengantar tahanan itu ke gerbang belakang. Ada tandu hitam menunggu, tak ada pengawal. Tapi kamu tak bisa lupa, suara membaka itu masih bergema di malam-malam sunyi. Hari-hari terakhirmu di penjara tidak diisi oleh keributan atau kejutan, semuanya berjalan diam, nyaris tak bersuara. Seolah setiap batu bata sudah tahu posisinya, dan setiap bayangan tahu kapan harus mundur. Kamu telah menjadi bagian dari tempat ini, bukan karena rantai atau aturan. Tapi karena kebiasaan, kamu tak lagi terkejut mendengar rintihan dari sel isolasi. Tak lagi penasaran saat seorang tahanan dipindahkan malam-malam tanpa catatan. Bahkan kamu tak lagi mencatat diam-diam dalam buku kecilmu. Kamu telah belajar untuk melupakan, untuk berjalan melewati segala yang dilihat dan didengar tanpa membawa apapun pulang. Suatu pagi, kamu dipanggil ke ruang kepala penjara. Ia menatapmu lama, lalu menyerahkan selembar surat perintah. Kamu dibebas tugaskan, sudah waktunya. Tapi di laci tuamu, kamu masih menyimpan tanda pengenal dari masa lalu. Tiap kali kamu membukanya, kamu tidak melihat namamu. Hanya ukiran samar yang berbunyi, tidak semua yang selamat adalah yang bebas, tidak ada alasan. Itu pekerjaan yang mengajarkan manusia untuk bertahan di tengah hal-hal yang tak bisa diterima. Dengan cara pura-pura semuanya baik-baik saja. Sebuah jas hujan tua, sebilah pena bambu yang sudah aus, sebuah tanda pengenal kayu dengan namamu yang nyaris pudar. Melinda benda sederhana itu seperti menyimpan sisa detak jantung malam-malam yang panjang. Dan tiap malam kamu duduk di serambi, menatap bulan naik, mendengarkan jangkrik bersahut. Kadang kamu bermimpi kembali ke penjara, berdiri di lorong-lorong gelap, memegang kunci tapi tidak tahu pintu mana yang harus dibuka. Kadang kamu terbangun karena mendengar suara bacaan lirih dari sel isolasi. Meski tak ada siapa-siapa di sekitarmu, saat kamu melangkah keluar dari gerbang utama, para penjaga hanya mengangguk tanpa kata. Bahkan mereka yang dulu pernah makan sepiring denganmu kini
menghindari tatapan matamu, tidak ada penjelasan. Tiap kali mereka melihat surat tugasmu, wajah mereka menegang. Seolah kamu membawa sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kenangan, tapi kamu tak tersinggung, kamu mengerti. Penjara menanamkan jejak yang tidak bisa dicuci bersih, hanya dengan air, hanya stempel merah menyala di pojok kertas yang terasa lebih berat dari logam manapun. Kamu berkemas dalam diam, dalam perjalanan pulang, kamu melewati banyak pos pemeriksaan, sesampainya di rumah. Kamu menanam sayuran. Memelihara seekor anjing, kamu tidak menceritakan semua itu. Dan kamu paham, penjaga penjara kuno bukan pekerjaan yang kaya. Kamu duduk diam di ambang malam, membiarkan angin tipis menyentuh kulitmu seperti bisikan lembut dari masa lalu yang tak meminta untuk diingat. Tak ada lagi suara rantai, tak ada lagi langkah-langkah mencurigakan, tak ada lagi tatapan penuh rahasia di balik jeruji. Hanya tarikan napas yang tenang. Suara jangkrik di rerumputan basah, dan aroma tanah sehabis hujan sore tadi. Semua kenangan melayang seperti kabut, tak lagi tajam, tak lagi membekas, hanya melingkupi ruang dengan kehadiran samar. Kamu tidak perlu menyingkirkan mereka, tidak perlu menyimpannya. Biarkan mereka mengendap pelan-pelan ke dasar malam yang tenang. Tidak perlu menghitung langkah di lorong gelap. Bulan telah naik, angin telah tenang, penjara telah jauh, tutup matamu. Semua telah berlalu, seperti angin melewati daun kering di musim gugur terakhir. Hanya kamu yang tinggal, bersama kesunyian yang tak lagi menakutkan di dalam dirimu. Kamu tahu bahwa tidak semua pertanyaan butuh jawaban, tidak semua mimpi harus diartikan. Malam ini, kamu tidak perlu berjaga. Tarik napas perlahan.